Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Andre Mendianto dengan NPM G1A 0269 dan teman kelompok kami dari kelompok 16, Raisa Gina Inayah dengan NPM G1A 020077 dan Diki Pratama G1A 020061. Di sini kami akan mempresentasikan penugasan akhir dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Rofita Faurina, STMN. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kelompok kami untuk menyajikan penjelasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data. Pertama-tama, yang kami lakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini terdapat library Pandas, Seaborn, dan juga Matplotlib. Selanjutnya, kami mengimpor data dari Google Drive. Adapun dataset yang kami gunakan adalah dataset Titanic. Di sini kami menggunakan fungsi head untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset Titanic ini untuk memastikan bahwa dataset ini sudah dapat digunakan. Selanjutnya, kami memanggil fungsi .info untuk menampilkan informasi-informasi kolom yang ada pada dataset Titanic ini. Terlihat bahwa pada dataset ini terdapat 12 kolom yang terdiri dari data numerik dan data non-numerik. Adapun data numerik adalah integer dan float, sedangkan data non-numeriknya adalah bertipe objek. Selanjutnya, kami membuat data frame baru yang data-datanya merupakan 50 data teratas dari data Titanic. Untuk menerapkan line plot, kami menggunakan kolom kelas penumpang untuk X label, sedangkan untuk Y labelnya kami menggunakan kolom tarif. Di sini dapat dilihat sebuah line plot di mana semakin tinggi kelas penumpang maka semakin besar pula tarif yang dibayarkan. Selanjutnya, untuk penerapan bar chart, kami menggunakan kolom yang sama seperti sebelumnya, yaitu kelas penumpang dan tarif. Di sini dapat terlihat bahwa semakin tinggi kelas penumpang, maka semakin besar pula tarif yang harus dibayarkan penumpang. Selanjutnya adalah plot histogram. Untuk menampilkan plot histogram ini, kami menggunakan features atau kolom umur. Di sini dapat terlihat bahwa penumpang yang berumur 30-40 tahun memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada penumpang dengan umur lainnya. Selanjutnya adalah box and whisker plot. Di sini kami menggunakan features atau kolom umur dan juga jenis kelamin. Dapat terlihat bahwa rata-rata penumpang kapal berumur 30-40 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Terlihat pula bahwa penumpang perempuan memiliki variasi umur yang jauh lebih banyak daripada penumpang pria, mulai dari umur 1 sampai 60 tahun, sedangkan penumpang pria berumur 20 sampai 60 tahun. Selanjutnya adalah scatter plot. Di sini kami menggunakan features atau kolom umur dan juga tarif. Dapat kita lihat bahwa penumpang berumur 20-an memiliki tarif yang lebih tinggi daripada penumpang yang memiliki umur lainnya. Sedangkan penumpang dengan tarif terendah berumur kisaran 1 sampai 10 tahun atau penumpang lanjut usia 50 sampai 60 tahun. Untuk cek distribusi normal, kami menggunakan fungsi pair plot. Di sini dapat dilihat bahwa
Distribusi normal terdapat pada futures atau kolom umur, karena terlihat bahwa kolom umur ini memiliki pola kurva lonceng yang mengindikasikan bahwa kolom ini memiliki distribusi normal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Diki Pratama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Gina Inayah. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan covariance. Sebelumnya, covariance didefinisikan sebagai hubungan sistematis antara sepasang variabel acak di mana perubahan dalam satu variabel dibalas dengan perubahan setara dalam variabel lain. Korelasi sebagai ukuran dalam statistik yang menentukan sejauh mana dua atau lebih variabel acak bergerak bersama-sama. Nah, untuk angka pertama, di sini kita hubungkan terlebih dahulu Google Colab dengan Google Drive. Nah, lalu kita gunakan import Panda SPD dan selanjutnya kita gunakan data pd.read.csv untuk membaca file dengan format CSV dan mengkonversinya menjadi pandas data frame. Selanjutnya kita pakai fungsi data untuk menampilkan dataset yang akan kita gunakan. Seperti kita lihat di sini terdapat dua kolom yaitu height dan weight. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi data.info untuk menampilkan informasi dari dataset yang kita akan gunakan. Selanjutnya untuk mencari korelasi kita menggunakan data.core untuk mencari korelasi pada dataset yang kita gunakan. Seperti kita lihat, dataset dengan fungsi core maka didapatkan tabar korelasi antara dua fitur tersebut, bahwa fitur height dan weight memiliki korelasi yang sama kuatnya, yaitu 0,9. Nah, selanjutnya untuk mencari covariance, kita menggunakan data.cov. Nah, dengan fungsi tersebut, dapatkan juga tabel covariance, di mana kedua fitur tersebut memiliki covariance yang sama kuatnya, yaitu 0,7. Mungkin itu dari saya, kembalikan pada moderator. Terima kasih penjelasan dari Raisa Gina Inayah. Sekian penjelasan dari kelompok 16 dari kelompok kami terkait dengan materi statistika. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.